Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membuat video yaitu menggunakan aplikasi SPSS untuk menginput sebuah data statistik. Baik, yang pertama-tama kita menginstal terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian saya akan membuka aplikasi SPSS yang telah diinstal. Nah, seperti ini. Jadi, di laman SPSS ini terdiri dari dua, yaitu ada data view dan variable view. Jadi, yang pertama, langkah kita pertama, yaitu kita membuat di variable view. Variable view itu gunanya untuk membuat variabel-variabel yang akan kita input di data view-nya. Jadi data view ini tempat menginputkan data. Jadi yang pertama, ada di variable view ini ada name, ada type, ada weight, ada decimal, ada label, ada value, missing, column, legend, measure. Jadi yang pertama, saya akan membuatkan nama. Ini nama siswa di kolom name. Jadi saya pendekin aja dengan NS. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan jenis kelamin. Yang ketiga, yaitu saya akan menginput nilai UTS, nilai UAS. Oke, jadi nama siswa ini karena dia tidak menggunakan angka, jadi yang diperhatikan di sini adalah bagian tipenya. Jadi ini kita tukar ke bentuk string karena dia bukan bentuk angka. Oke. Sedangkan jenis kelamin UTS dan UAS kita gunakan yang numerik. Kemudian yang paling utama yang harus kita lihat yaitu di measure. Ini berarti dia nominal karena dia berupa huruf, sedangkan yang berupa numerik kita gunakan scale. Ketiga-tiganya berarti scale. Jadi supaya ini nanti di tengah, kita tukar aja perataannya rata tengah. Ini juga rata tengah. Ini juga rata tengah. Kita tukar aja yang jenis kelamin tuh rata kiri aja, left. Oke. Kemudian kita isi yang label. Labelnya berarti nama siswa. Ini berarti jenis kelamin. Oke. Ini nilai UTS. Ini adalah nilai UAS. Nilai UAS. Oke. Jadi yang harus dilihat lagi yaitu di bagian desimal. Yang desimal kita tidak kali ini tidak menggunakan yang desimal ya. Jadi ini dijadiin 0 aja karena tidak menggunakan desimal. Ini juga 0. Oke. Jadi coba kita lihat di data view-nya. Nih, jadi ada nama siswa, jenis kelamin, UTS, dan UAS. Kemudian kita input data yang akan kita analisis. Nih, berarti ini namanya misalnya yang pertama, saya bikin namanya Andi, Ani, Boni, Cica, Dina, Doni, Ermi, Joni, Kinan. Yang 10 saya gunakan misalnya Nino. Oke. Jenis kelamin nanti saya bikin, kalau untuk laki-laki itu nanti saya bikin 1. Yani 2 untuk perempuan, Boni juga 1 karena dia laki-laki, Cica 2, Dina 2, Doni 1, Ermi perempuan kita gunakan 2, Joni berarti 1, Kinan berarti 1, Nino berarti 1. Oke. Kemudian UTS-nya saya buat misalnya 65, ini 60, ini saya bikin 70, ini adalah 80, 65,
85, 65, 70, 55, 50. Oke, nilai UASnya saya buat di sini 65, 75, 80, 85, 70. Saya buat 70, 55, 60, 65. Saya bikin 50. Oke, dah. Berarti kita kembali ke supaya ini jenis kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan, kita kembali ke variabel view-nya ya. Jadi kita lihat di bagian jenis kelamin itu di kolom value, yaitu di sini kita klik value-nya. Tadi satu kita misalkan dengan laki-laki. Laki-laki. Kita add. Ini 2 berarti perempuan. Nah, kita klik add dengan klik add, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat kembali di data view-nya. Nah, jadi sudah ada Andi itu laki-laki, Andi perempuan, sampai ke Nino itu laki-laki. Ini input datanya. Sekarang kita menganalisis data yang telah kita input di data view. Jadi kita tekan analisis. Descriptive statistik. Jadi saya pertama menggunakan frekuensinya dulu. Ini saya input ke dalam. Jenis kelamin juga. Nilai UTS juga. Nilai UAS-nya. Terus diklik yang statistik. Ini ambil aja semua. Mediannya, median, sum, standar deviasi, variansinya, rank, minimum, maksimum, ini skewness dan kurtosis. Ini kita tukar aja dengan 8. Oke. Kita klik cancel. Itu kita juga bisa memilih chart. Kali ini saya akan menggunakan yang histogram. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Nah, inilah hasil frekuensi data yang telah saya input dan dianalisis. Nih, ada jenis kelamin, ada nilai UTS, berapa frekuensinya, persennya, valid persennya, ini histogramnya. Kita juga bisa menggunakan yang bagian deskriptif. Nih, kita klik. Ini juga. Ini juga. Kemudian kita klik opsi. Opsinya bisa ini, kita ambil semua. Ini juga. Ini juga, ini pilih salah satu aja. Ini kita pilih zoom. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Nah, jadi deskriptif yang dapat kita dapat kesimpulan ini, jenis kelamin itu ranknya ada 1, minimumnya ada 1, maksimumnya ada 2, sumnya ada 14, mediannya itu 1,40 dan begitu juga dengan nilai UTS, nilai UAS, kevalidannya juga ada. Jadi, karena data kita telah selesai dianalisis, kita bisa menyimpannya di save, ya. Jadi, saya save-nya di dokumen aja. Jadi, saya bikin misalnya data nilai siswa. Itu saja saya bikin ya. Jadi, saya save. Yes. Nah, oke. Itulah penampilan video saya tentang penggunaan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.